Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Firsta Yufi Amarta Putri, Putri Indonesia 2025. Yang saya hormati pimpinan Universitas Indonesia, yang saya hormati pula Yayasan Putri Indonesia, dan juga para hadirin sekalian. Saya berdiri di sini merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk saya dan memberi makna yang luar biasa untuk saya. Saya terpilih menjadi Putri Indonesia tahun 2025. Saya sangat bersyukur kepada Yayasan Putri Indonesia PT Mustika Ratu Tbk karena sudah mempercayakan amanah yang luar biasa ini kepada saya. Memilih para putrinya membentuk wanita Indonesia yang berkarakter. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Putri Indonesia ada 5, bukan lagi 3. Ada brain, beauty, behavior, brave, and be right. Berbicara terkait beauty, kita tahu bahwa beauty identik dengan kecantikan rupa. Tapi Bapak Ibu sekalian, beauty tidak hanya tentang rupa, tapi beauty adalah tentang bagaimana kita melihat diri kita, melihat orang lain, bagaimana kita berempati dan bersosial terhadap sesama. Berbicara terkait brain, kita tahu bahwa brain erat kaitannya dengan wawasan dan juga intelektual. Tetapi sebagai perempuan Indonesia memiliki brain yang baik atau intelektual yang baik, kita juga harus mampu untuk tahu kapan kita harus mendengar, kapan kita harus berbicara dan memahami orang lain. Selanjutnya, behavior. Behavior merupakan tingkah laku, tata laku, adat, sopan santun, yang tentunya ini adalah prinsip yang perlu kita pegang teguh dalam hidup kita. Behavior adalah satu-satunya karakter yang sulit untuk dibedakan dan tidak dimiliki oleh orang lain, dan setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian ada 2 prinsip terakhir atau 2 nilai terakhir yang dijunjung dan baru digaungkan tahun ini, yakni brave and be right. Brave adalah bagaimana kita berani untuk mengemukakan apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap benar. Dan ini sangat berkorelasi juga terhadap be right, yang mana kita meyakini dan juga kita meyakini apapun yang kita anggap benar selama itu adalah jalan yang positif. Nilai-nilai inilah yang telah ditanamkan dan diciptakan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk membentuk wanita yang berkarakter, wanita yang berdaya juang tinggi, tidak hanya cantik tapi juga pintar dan berwawasan. Saya berdiri di sini sebagai Putri Indonesia. Saya dengan bangga menjadi Putri Indonesia 2025, dan saya berterima kasih banyak kepada Universitas Indonesia karena telah memberikan beasiswa yang luar biasa kepada kami para putri. Kecantikan juga, yang mana memang masih banyak orang-orang di luar sana yang merasa mungkin dirinya belum cantik, belum berwawasan dengan privilege-privilege yang ada gitu. Jadi memang kita sadar betul ya bahwa privilege itu tidak dimiliki oleh semua orang, tapi bagaimana tergantung kita. Apabila kita memiliki privilege, kita bisa memanfaatkannya. Kemudian apabila kita belum memiliki privilege, bagaimana kita untuk meraih suatu hal dengan keras, dengan kerja keras, konsistensi, dan usaha yang maksimal untuk sehingga kita nanti dapat juga menciptakan privilege kita itu sendiri. Apabila saya ditanya terkait bagaimana sih perempuan agar dia mampu untuk merasa bahwa dirinya confidence, dirinya itu memiliki value, tentu kita harus tahu apa dulu yang kita miliki dalam diri. Kita harus percaya bahwa setiap perempuan, setiap orang punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Dengan kita mengenali diri sendiri, tentunya kita akan tahu langkah apa yang harus kita tempuh untuk menjalani apapun yang kita inginkan. Contohnya saja, saya sebelumnya adalah seorang gadis biasa, kemudian juga saya backgroundnya dulu adalah seorang model juga, kemudian saya bercita-cita menjadi Putri Indonesia, dan saya bertanya apa sih kriteria dari Putri Indonesia, dan kebetulan di Putri Indonesia ini di tahun ini ada prinsip dan juga nilai itu 5P yang sudah saya sebutkan tadi, dan prinsip-prinsip itulah yang saya dalami dalam diri saya sendiri, saya yakini dalam diri saya sendiri bahwa saya mampu dan saya siap untuk memenuhi 5 kriteria tersebut. Jadi tergantung pada pribadi masing-masing, apakah kita ingin
berkembang, apakah kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Lalu yang terpenting adalah dengan mengetahui potensi yang kita miliki, mengasah apa yang kita sudah tahu sehingga menjadi skill yang luar biasa, dan akhirnya ketika kita menjadi luar biasa, kita nantinya juga akan bisa achieve anything that we want to achieve. Jadi kembali lagi, sebenarnya semua orang itu dia memiliki keunikannya masing-masing, semua memiliki kelebihan kekurangan masing-masing, tergantung bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita counter diri kita sendiri untuk berani melangkah maju mencapai apapun yang kita inginkan. Kemudian juga tadi ada pertanyaan terkait wanita yang sudah diberdayakan ya. Jadi memang sekarang banyak sekali platform-platform ataupun komunitas-komunitas yang memberdayakan wanita. Sebenarnya Yayasan Putri Indonesia pun juga memberikan platform yang sama. Yayasan Putri Indonesia memberikan platform untuk para putrinya untuk mengasah skillnya, mengembangkan skill yang dia miliki, mengasah apapun yang kami miliki, dan bahkan bukan hanya yang sudah kami miliki, tapi yang bahkan baru untuk memulai, baru untuk belajar, diberdayakan di sini. Kami sebagai para putri Indonesia juga memiliki tanggung jawab, komitmen untuk melakukan hal yang sama kepada perempuan-perempuan lainnya. Kami di sini tidak hanya berbicara, tapi kami juga memiliki aksi. Kami memiliki berbagai inisiatif, campaign atau yang biasa disebut advokasi yang tentunya beda-beda dan sejalan dengan background kami masing-masing. Dan hal inilah yang kami ajukan, canangkan, gaungkan agar kami dapat memberdayakan masyarakat di luar sana. Kemudian juga apabila ditanya juga bagaimana sih masyarakat ini atau perempuan yang sudah berdaya justru menjadi beban. Nah, kalau misal ditanya seperti ini, sebenarnya hal itu tergantung pada kita menilai dan juga bagaimana platform ini tadi untuk memberdayakannya. Orang-orang yang berdaya tentunya pasti semua memiliki awal mulanya dulu. Jadi semua belajar, semua dari belajar terbentuk. Ada pepatah yang mengatakan demikian. Dan hal inilah yang perlu kita sadari bersama. Kita harus mendukung sesama untuk maju dan berkembang. Jadi tidak hanya kita judgment, tidak hanya kita lihat hasilnya, tapi kita juga harus melihat prosesnya. Proses apa saja yang perlu dilalui untuk menjadi luar biasa. Memang semua butuh proses, dan hal inilah yang menjadi kehidupan itu lebih indah dari proses yang kita jalani itu. Karena saya percaya bahwa there's one magical right called success with process. Jadi kita harus tahu bagaimana proses hidup seseorang, kita harus bisa memberdayakan diri kita dan juga orang lain. Memang sulit awalnya pasti, tapi apabila kita bisa mampu melangkah dengan pasti, dengan perlahan, gak perlu terburu-buru, semua pasti akan ada hasilnya, akan ada endingnya, tapi kembali lagi bagaimana kita menikmati proses itu. Best.